fair, Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti, Pak. Ada dua yang saya nilai ketika saya mendengarkan itu. Yang pertama adalah arogansi, yang kedua rencana intervensi. Mereka tidak tahu adanya kasus, ternyata terus langsung dilakukan penggeledahan. Saya di backup oleh dari Wapres, dari CEO, yang kemudian mereka bilang pada saya, stay, kerja biasa, kami akan urus di atas. Betul Bapak, di backup oleh Pak JK. Kasusnya pelik, katanya melibatkan politik tingkat tinggi, hingga petinggi Polri terpental dari kursi. Bisnisnya bukan kepalang, karena melibatkan uang triliunan. Siapa yang berperan? Siapa yang pasang badan? Mengapa seketika kasusnya tiba-tiba melamban? Adakah pengusutannya syarat kepentingan? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Saya ajak Anda untuk menyaksikan Pelindo dan kepentingan titipan. Richard Joslino, Direktur Utama PT Pelindo II. Namanya tengah jadi sorotan publik pasca penggeledahan kantor pusat yang ia pimpin beberapa waktu lalu. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Polri. Penggeledahan tersebut terkait dugaan kasus pencucian uang pengadaan 10 alat berat berupa mobil crane di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tak terima kantornya digeledah, sang Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino, langsung mengadu kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Dalam percakapannya tersebut, Lino mengancam untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika kantornya diganggu. Begitu data media begitu banyak, Pak. Ya, saya seperti buat kriminal. Come on, Pak. I'm making this company so rich. Terus malah begini kok saya dihukum kayak begini. Nggak fair, Pak. Bapak tolong kasih tahu Presiden deh, kalau caranya begini besok saya berhenti, Pak. Tindakan yang dilakukan Bareskrim pimpinan Komjen Budi Waseso melahirkan beberapa respon bahkan dari Wakil Presiden. Pokoknya selama itu korupsi dengan sengaja ya pasti tetap jalan. Tapi kalau kebijakan jangan. Itu aja prinsipnya. Alhasil, orang nomor 1 di Bareskrim Komjen Budi Waseso pun terpental. Ia bertukar posisi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Tak berhenti di sini, kasus ini mengalir jauh. Pekan ini Dewan Perwakilan Rakyat DPR ikut-ikutan dalam kisruh kasus Pelindo ini dengan membentuk panja dan pansus sekaligus. Mengapa isu ini begitu seksi di mata politisi? Adakah kepentingan mereka terganggu? Atau Pelindo memang menyimpan rahasia emas di tumpukan peti kemas? Selamat pagi Pak Lino. Pagi, Aiman. Pagi. Terima kasih Pak telah memberikan waktu program Aiman. You're most welcome. Terima kasih. Saudara, ini adalah R.J. Lino, Presiden Direktur Pelindo II, dan yang beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir, susah untuk dihubungi dan saya temui hari ini, hari Sabtu Pak, masih bekerja di ruangan. Makasih. Biasa bekerja di ruangan hari Sabtu. All the time ya, 24 hour. Jadi ruangan kerjanya mana Pak? Ini mejanya, saya Ada ini? di sini. Ya. Kalau saya pikir Presiden Direktur perusahaan besar BUMN, kursinya besar, mejanya tebal, kayu, mejanya seperti ini. No, this is the way to break the bureaucracy in the board. Ya. Untuk Karena waktu saya datang di sini ya, menggebrak birokrasi. semua orang kan saya punya kursi besar situ, kursi tinggi. Orang datang aja udah nyembah ngaku salah semua. Gimana mau beresin? Makanya saya duduk sini sehingga yang undang juga dekat ya, sehingga nggak ada birokrasi. Guyup gitu Pak.
Jadi nggak, ini ruangan kerja? Ini ruang kerja. That's my ruang kerja. Ruang kerja yang kemarin juga digeledah? Iya, betul. Jadi digeledah dokumen apa? Ya, Ada dokumen rahasia? Udahlah, saya nggak usah komen itu kan urusannya polisi lah. Saya tuh anaknya polisi, makanya saya bangga jadi anaknya polisi. Dan saya hormat sama polisi. Jadi serahkan aja tuh jalur hukum hanya menyelesaikan itu. Tadi Bapak ngomong polisi, jadi saya jadi ingat polisi. Ada orang nomor 1 di Reserse dan Kriminal Polri yang terpental konon gara-gara Bapak telepon pada saat itu. Pertama, saya nggak nelfon. Bapak ditelepon? Saya ditelepon, Okay. ya, dan saya nggak pernah pakai speaker. Ya. Jadi pers itu yang motivasi, makanya itu ya. Pers itu saya kira harus mendidik masyarakat Indonesia, telling something which is true. Oh, ini konfirmasi ya? Iya. Ini penjelasan, Iya, ini bahwa saya ditelepon, bukan saya ditelepon. nelfon. Oke. Dan saya tidak menggunakan speaker. Itu statement saya. Jadi lawan bicara Bapak ngomong apa harusnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu harusnya. Kalau bocor berarti bohong itu. Nggak, tapi mereka saya kira tahu karena saya nyebut Pak Sofyan. Ya. Ya itu. Ya, Meskipun mungkin detail pembicaraannya apa, Tidak. Pak Sofyan ngomong apa. Pak Sofyan ngomong, mereka mestinya nggak tahu ya. Oke. Nah, gimana mereka tahu saya nggak ngerti. Saya nggak bisa terima, nggak bisa. Jangan saya nggak diganggu tuh karena saya diganggu, nggak benar, nggak boleh. Ya. Jadi ini tolong ya, kerja seperti biasa. Ya. Kalau dapat saya orang akan paling duluan yang paling, karena kita nggak buat sama sekali, nggak buat apa gitu. Jangan kan ada sesuatu yang lain, terus kita terus dijadikan ini. Tapi makanya kalian bisa lihat ya, saya challenge presiden sama wakil presiden. Saya bilang, kalau ini nggak diberesin dan saya nggak dapat backup penuh, saya berhenti. Ya makanya waktu kejadian di situ sore itu, dalam penyidikan masih itu wakil presiden dari Seoul telepon saya, bilang, Pak Lino, stay, ya, kerja yang biasa kita akan selesaikan di atas. Ya, karena saya bilang sama mereka, saya berhenti. Karena nggak mungkin saya kerja, ya. Terus anak buah semua takut gitu, kan pasti nggak jadi apa-apa. Bosnya jadi gitu sama polisi, gimana anak buahnya? Tapi di dalam telepon itu ada 2 yang saya nilai ketika saya mendengarkan itu. Yang pertama adalah arogansi, yang kedua rencana intervensi, Pak. Karena Bapak ingin kalau saya diganggu terus, maka saya mundur. Kalau saya nggak bilang gitu, saya nggak bilang saya diganggu terus. Kalau caranya seperti gini, ya. Tolong kasih sama presiden, wakil presiden, besok saya berhenti. Saya berhenti. Ya, saya itu orang Indonesia Timur. Nenek saya dari Lembata yang biasa panah ikan paus. Bapak saya, kakek saya dari Rote, ibu saya dari Ambon. Orang Indonesia Timur itu kalau bicaranya kayak begitu, Lepas. belak-belakan. Nah, tolong di bagian Indonesia Barat juga harus mengerti. Jangan itu ditafsirkan sombong, bukan itu. Ya, we just tell you something true. Kalau bicaranya seperti begitu, nggak usah tersinggung, udah berdebat aja. Tapi ada rencana intervensi. Kalau seandainya seperti ini, ya diganggu sama aja Pak ya, diperiksa dan lain sebagainya. Saya mau tanya mundur. ya. Apakah itu kemudian tidak memunculkan Bapak mengintervensi proses hukum? Coba saya mau tanya, RJ Lino itu apa sih? Hanya CEO BUMN. Yang saya mau bilang sama presiden sama Pak Sofyan tadi ya. CEO yang bisa menurunkan kabar reskrim Itu urusannya pemerintah, bukan urusan saya. Cuman saya bilang sama, kalau saya nggak disupport, saya nggak bisa beresin kerjaan saya. Coba bayangin, saya sendiri yang bisa telepon kemana-mana ya. Jadi Pak Sofyan saya bisa, kalau saya mau ya, saya digitukan. Terus anak buah saya bagaimana? Jadi makanya itu saya bilang, kalau saya nggak disupport besok saya berhenti. Dan I really mean for ya, karena saya dulu jabatannya bukan saya yang mau loh. Saya diminta oleh pemerintah. Bisa tanyakan Pak Sofyan Jalil. Saya bilang, Pak Sofyan, this is wrong. Kalau Anda mau angkat saya, Anda harus rubah ini kriterianya. Direksi yang di bawah saya bilang, saya yang pilih, bukan menteri. Dan Bapak merasa itu bukan merupakan intervensi proses hukum? Kan sama sekali, waktu presiden ke sini ya. Coba, saya bilang sama presiden, depan menteri, depan dirinya saya, Bapak Presiden, yang tadi Bapak Presiden dia itu sandiwara besar. Saya bukan bisi-bisi. Waktu datang presiden ke sini, saya bukan bisi-bisi, Pak Presiden. No. Saya bisa ngebayang orang yang saya bilang itu mukanya kayak apa. Tapi kalau Kenapa saya, Bapak bilang itu sandiwara besar? karena memang sandiwara besar. Apa yang disandiwarakan? Ya waktu itu kan memang sehari sebelumnya kan nggak ada apa-apa di situ. Oh, sudah Jadi disiapkan sebelumnya? Oh iya, waktu presiden datang sudah disiapin, saya kan nggak bisa terima itu. Bapak sampaikan itu Saya ke sampaikan depan dan presiden, bilang, depan orang terkait. Ya beliau hanya senyum aja dan ngerti betul. Coba, saya bisa aja cover up itu senyum Pak, nggak, oh bagus sekali. Tapi kita nggak menyelesaikan masalah. Negeri ini yang susahnya ya saya bilang ya. Semua orang berusaha ngomong supaya lawan bicaranya itu atau sampingnya nggak tersinggung. Tapi telling something which is apa? Nggak jujur. Cover, gunakan mask. Kita bicara soal dwelling time nanti, Oke. tapi saya ingin bicara soal penggeledahan tadi. Bapak merasa, tadi Bapak menggunakan kata-kata digitukan. Bapak merasa digitukan itu berarti diganggu? Saya nggak bilang diganggu ya, tapi saya sama sekali nggak merasa bahwa itu sesuatu yang harusnya digitukan. Ya.
ya harusnya ada prosesnya. Ya, tiba-tiba saya pulang habis sholat, habis makan siang datang kok begitu banyak orang di sini ya. Saya sangat kecewa. Saya merasa apa yang saya kerjakan benar. Ya, saya belum pernah ditanya. Kemudian gitu. Tapi itulah, saya nggak ingin terusin itulah. Karena begini, Pak, kenapa saya tanyakan Bapak, apakah Bapak merasa diganggu atau tidak? Karena beredar rekaman pembicaraan Bapak. Saya terus terang nggak merasa diganggu. Pada saat itu Bapak mengatakan kalau saya saja bisa diganggu, bagaimana anak buah saya? Dan saya di backup oleh dari Wapres, dari CEO, yang kemudian mereka bilang pada saya, stay, kerja biasa, kami akan urus di atas. Betul Bapak di backup oleh Pak JK? Nah ini orang kan ngartikan backup tuh backing kan, selalu konotasinya negatif. Maksudnya apa Pak? Yang saya maksud ya saya disupport, bukan karena konotasi backing itu artinya konotasi negatif kan. Saya hanya butuh support supaya saya bisa kerja dengan baik. Kerja kayak gini ngelawan semua orang, kalau nggak disupport habis. Kami akan urus di atas, maksudnya apa Pak? Saya nggak ngerti itu. Pak JK dan CEO bilang ke Bapak? Menurut Bapak pada saat itu di rekaman ya itu urusannya mereka lah, bukan urusan saya. Bapak nggak mengartikan itu? Mencoba mengartikan itu? Saya itu urusannya mereka, bukan urusan saya. Bapak nggak merasa backup oleh Pak JK? Saya sama sekali nggak, mungkin begini, orang kadang-kadang biasa backupnya Palino itu apa? Backup saya, performance saya. Apa yang saya kerjakan itu backup saya. Dan itu bisa dilihat secara transparan? Itu bisa dilihat, makanya saya berani challenge begitu kan. Kalau nggak saya di backup, saya berhenti. Ada informasi juga setelah penggeledahan itu Bapak menelpon Bu Rini dan Bu Rini kemudian menelpon ke Kapolri. Betul Pak? Bapak menelpon ke Bu Rini? Saya lupa Bu Rini sekali Sumarno, detailnya Menteri kayak apa. BUMN. Saya lupa detailnya kayak apa. Ya, itu begitu chaos ya situasinya seperti itu. Saya ingat mungkin saya telepon, ya, dan saya complaining juga, gitu. Artinya Bapak merasa terganggu di situ? Terus terang, siapa yang digituin kan pasti terganggu manusiawi. Ya. Bapak merasa tidak pernah punya salah terkait dengan ini? Pertama ya, coba saya cukup kaya. I don't need this job. Saya cari ya. Dan saya kasih term waktu saya diterima itu. Dan sejak saya masuk di sini, saya bilang sama semua saudara saya, nggak 2009 boleh. tuh Pak ya? Iya, nggak boleh ada saudara saya, anak saya apapun yang ada kerja di sini. Tidak ada? Nggak ada, zero. Ya, karena saya mau reform ini pelabuhan. Kalau orang mau reform sesuatu, apalagi di pelabuhan, banyak tahun tempat macam-macam orang. You have to be really ready, transparent. Coba Anda lihat ya, begitu datang sini apa yang mereka tembak saya? Nggak ada yang mau ditembak kan? Akhirnya dia bilang, mantunya punya ini sama ini. Semua orang kan boleh bikin sesuatu di Indonesia. Nggak ada ruang mau tembak saya, bicaranya cuma itu. Apa yang menyebabkan Bapak merasa, saya tidak sama sekali tidak punya salah? Kan proses di Pelindo 2 banyak Pak. Bisa saja ada proses yang mungkin melanggar hukum, mungkin ada laporan yang belum selesai, mungkin ada keganjilan. Begini ya. Kantor ini ya, tanggal 5 Mei tahun ini, kantor ini terima bond, global bond, $1,6 billion. Luar biasa. Ya, global bond itu dengan format 144A. Itu standar yang paling tinggi untuk Bapak mengatakan perusahaan ini begitu dipercaya. Makanya saya mau bilang 1,6 miliar. Kemudian ya, itu ada yang 1,1 10 tahun tenornya, yang 500 30 tahun. Yang 10 tahun tenornya itu dapat bunga 4,25. Pemerintah seminggu kemudian bunganya 4,5. Garuda 1 bulan kemudian lebih dari 6%. Kantor ini dapat bunga terendah selama Republik ini berdiri. Nggak ada perusahaan yang berdiri pada itu. Means what? Yang beli bond tuh hampir 250 investor seluruh dunia. Jadi saya bilang, saya yakin bahwa saya tidak berbuat sesuatu yang salah. Itu kalau kita bicara hasil dari bond atas kepercayaan, tentu ada proses juga yang mereka lakukan. Iya. Tapi tentu kan proses yang mereka lakukan, pemeriksaan, audit dan lain sebagainya, ada tidak sempurna. Ada proses yang mungkin terlewat. Tentu BPK dan kepolisian punya caranya sendiri. Bapak tidak saya garanti apa yang saya kerjakan benar. Saya warga negara Indonesia, saya dirut BUMN, ya, saya patuh sepenuhnya dengan hukum. Yang saya minta fairness-nya aja. Ada apa sih dengan Bapak? Kok Bapak banyak musuhnya?